Halo teman-teman, bertemu lagi di Natama Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah project Debian server melalui aplikasi VirtualBox. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana topologi jaringan dari project yang akan kita bahas. Oke, ini adalah sebuah topologi Debian server yang akan kita kerjakan melalui sebuah aplikasi VirtualBox. Nah, nantinya perangkat Debian server ini dan klien yang akan kita kerjakan kita tempatkan di JOS aplikasi VirtualBox-nya. Nah, jadi nanti Debian server ini akan terhubung ke sebuah koneksi internet, dan Debian server ini juga nantinya akan berfungsi atau kita fungsikan sebagai router yang akan memberikan sarana koneksivitas kepada klien untuk terkoneksi ke internet melalui perangkat switch. Nah, jadi nanti di Debian server ini juga akan dikonfigurasi beberapa layanan. Nah, diantaranya adalah SSH server, DNS server, web server, FTP server, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba sebuah layanan NTP server. Dan endingnya nanti layanan yang dikonfigurasi di Debian server ini kita akan uji di sebuah klien. Nah, selanjutnya Debian server ini menggunakan dua buah interface. Yang pertama interface yang mengarah ke internet, dan sifatnya nanti IP yang digunakan adalah IP yang bersifat DHCP. Artinya IP yang dipakai oleh interface yang mengarah ke internet itu akan otomatis diberikan oleh si internet atau public. Dan yang kedua, interface yang digunakan oleh si Debian server ini adalah interface menggunakan IP 192.168.80.1 prefixnya per 29. Nah, kita menggunakan model statik yang mengarah ke segmen atau ke klien, dan di sini kita tentukan IP kliennya adalah 192.168.80.2/29. Ya, ini adalah aplikasi VirtualBox yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan project Debian server. Nah, kita langsung saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita setting. Untuk yang pertama adalah menambahkan repositori atau sumber yang akan kita gunakan untuk menginstal Debian servernya. Di sini saya menggunakan file yang sudah ada di perangkat saya. Kita arahkan ke storage. Kita menggunakan Debian yang satu sebagai installernya. Nah, selanjutnya kita men-setting untuk network yang akan digunakan sebagai perangkat device seperti yang sudah saya jelaskan di topologi jaringannya. Nah, di sini kita menggunakan dua interface, yaitu interface yang mengarah ke public dan yang mengarah ke klien. Nah, karena kita menggunakan dua interface, jadi di sini saya aktifkan dua adapternya. Nah, di sini adapter 1 dan di sini adapter 2. Kita centang dua-duanya. Nah, di sini skema atau skenario kita untuk adapter atau interface yang mengarah ke public, kita
menggunakan settingan adapter yang bridge, menggunakan adapter wireless sebagai sumber koneksi internet di perangkat saya. Yang kedua adalah internal network, karena di sini klien yang saya gunakan adalah klien yang di posisi US OS, jadi saya gunakan settingan adapter internal network. Jadi kita siap untuk menginstalasi. Ini adalah tampilan awal untuk memulai sebuah proses instalasi pada Debian Server. Nah, di sini saya akan menggunakan metode secara CLI atau Command Line Interface. Nah, proses instalasi Debian Server telah berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP address sesuai dengan topologi jaringan yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita menggunakan dua interface, satu interface yang mengarah ke public, satu lagi yang mengarah ke klien. Nah, di sini saya menggunakan settingan DHCP untuk device atau interface yang mengarah ke public. Dalam hal ini kita menyebutnya interface NPOS 3. Nah, yang berikutnya adalah perangkat atau adapter yang kedua yang mengarah ke klien. Kita menyebutnya di sini NPOS 8. Sesuai dengan skenario tadi, topologi yang sudah kita bahas, saya menggunakan IP 1.168.80.1. Nah, saya menggunakan prefixnya tadi per 29. Oke, cukup di sini saja kita simpan hasil konfigurasinya. Ya, sudah muncul ya. Jadi interface yang kita gunakan NPOS 3 mendapat IP 192.168.1.64. Ini saya peroleh dari IP public atau internet, koneksi internet di perangkat saya. Dan yang kedua adalah NPOS 8. Di sini sudah muncul 192.168.80.1. Oke, coba kita ping ke 88. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil juga. Ya, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi NAT pada Debian Server. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa Debian Server ini akan kita fungsikan juga sebagai router. Nah, sederhananya, teman-teman, fungsi router itu adalah mengenalkan IP lokal atau IP privat yang digunakan oleh si klien supaya bisa mengakses IP public.
sederhananya seperti itu. Ada beberapa langkah yang harus kita konfig. Kita mulai saja. Langkah pertama adalah mengaktifkan IP forward untuk yang versi yang keempat. Oke, kita cek dulu apakah sudah aktif. Oke, sudah ada IP forwardnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP tablesnya. Nah, perangkat atau interface yang saya gunakan di sini adalah perangkat yang mengarah ke internet atau publik. Ingat ya teman-teman ya, EnPOS 3 dalam hal ini. Oke, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa memfungsikan perangkat atau Debian servernya sebagai router. Nah, cuma di sini sifatnya belum permanen. Jadi kalau misalnya Debian server ini saya restart atau nonaktifkan, dalam hal ini saya shutdown, dan ketika selanjutnya saya aktifkan kembali, jalankan kembali, artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan ini akan hilang, tidak tersimpan. Nah, bagaimana supaya konfigurasi yang sudah kita lakukan ini itu tersimpan, artinya permanen? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menginstal paket IP Tables Persistent. Di sini saya menggunakan atau mengambil dari repository 2 yang sudah ada di perangkat saya. Oke, karena saya baru menggunakan repository 2, di sini saya perlu lakukan proses mounting terlebih dahulu. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, kita akan uji apakah klien dalam hal ini sudah terkoneksi dengan internet atau tidak. Oke, kita akan memulai untuk mengkonfigurasi layanan yang ada di Debian server. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi remote access. Dalam hal ini kita menggunakan paket OpenSSH server. Nah, di sini saya menggunakan repository yang satu yang sudah ada di perangkat saya. Langsung saja teman-teman, kita mulai menginstal paketnya. Oke, sudah diinstal. Nah, langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi hal-hal yang standar untuk di SSH ini. Salah satunya adalah mengganti port yang default atau bawaan. Di sini port bawaan dari SSH biasanya ini 22. Nah, kita coba ubah atau edit. Oke, jadi 2244. Oke. Oke, sudah selesai. Artinya si remote access atau layanan SSH di Debian server ini sudah bisa diuji melalui klien. Ingat ya teman-teman ya, layanan SSH ini secara sederhananya adalah layanan yang berfungsi untuk meremote server. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan atau mengkonfigurasi layanan yang kedua, yaitu FTP server. Apa itu FTP server?
FTP server sederhananya adalah protokol yang berfungsi untuk mentransfer baik dari server ke klien atau sebaliknya. Jadi nanti skenarionya kita akan buat sebuah file di server dan nanti melalui klien file yang sudah kita buat di server itu kita akan download, dan mungkin sebaliknya kita mengupload dari klien kita berikan ke Debian servernya. Kita langsung saja. Dalam hal ini saya menggunakan repository 2 yang sudah ada di perangkat saya. Kita menggunakan aplikasi ProFTPD. Oke, sudah selesai. Nah, skenario kita di project ini, kita hanya akan mencontohkan atau membuat sebuah file yang nantinya akan bisa di-download melalui klien yang ada. Oke, saya akan contohkan membuat sebuah file di directory atau di user Natama. Oke, sudah selesai. Nah, siap untuk diuji coba di klien. Ya, baik teman-teman, kita melangkah ke layanan server yang berikutnya, yaitu DNS server. Secara sederhananya, DNS server ini berfungsi untuk sistem penamaan, sehingga di dalam jaringan nanti ketika mengakses sebuah alamat IP di server cukup hanya dengan nama atau sebuah domain, sehingga lebih memudahkan. Demikian secara sederhana fungsi DNS server. Oke, langsung saja kita mulai proses penginstalasi DNS servernya. Saya menggunakan repository 2. Nama paketnya adalah BinD9 dan saya menambahkan tambahan aplikasi yaitu DNS Utils ya. Oke, di sini muncul pesan error, tapi nggak apa-apa. Kita cukup ulangi proses instalasi paket Debian-nya, dalam hal ini BinD9. Nah, di sini muncul sebuah komen apt min fix min broken install. Kita ikuti. Oke, ini minta untuk menambahkan paket atau repository yang pertama. Oke, proses instalasi sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi BinD9-nya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kita mulai dari langkah yang pertama. Saya akan membuat nama domainnya dengan nama natama_lokal.lokal. Oke, sudah selesai. Dan ada kata kunci di sini yaitu DB Natama dengan DB80. Nah, ini
kedua file inilah yang akan kita edit atau konfigurasi di langkah selanjutnya. Baik, tadi saya sampaikan ada dua file yaitu db.natama dan db80. Nah, kedua file ini kita akan konfigurasi, tapi kita cukup mengcopy dari file yang sudah ada sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi terlalu banyak. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kita ambil untuk kita kopikan ke isi dari db.natama dengan db80. Di sini saya akan mengcopy db.local ke db.natama, sementara db127 saya kopikan ke db80. Nah, setelah itu baru kita konfigurasi file yang db.natama dan db80. Oke, ini tampilan isinya. Kita akan mengganti semua kata localhost dengan nama domain kita. Dalam hal ini natama.local. Oke. Oke, saya akan tambahkan beberapa subdomain yang akan kita buat sesuai dengan skenario, itu www, ftp, dan ntp ya. Oke, selanjutnya kita simpan dan kita konfigurasi file yang kedua yaitu db80. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan atau mengkonfigurasi di direktori etc result-nya. Oke, kita ganti di sini IP. Jadi IP lokal servernya. Sudah selesai, kita coba restart. Oke, sudah berhasil. Coba kita lihat statusnya sudah ready. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai konfigurasi layanan yang berikutnya, yaitu web server. Saya akan menggunakan repository 1 yang ada di perangkat saya. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan aplikasi Apache 2. Oke, sampai di sini sebenarnya web servernya sudah aktif, siap untuk dijalankan. Tapi di sini saya coba membuat tampilan web servernya untuk tidak menggunakan bawaan tampilan web server yang default. Jadi saya akan membuat tampilan tambahan.
Oke, sudah selesai. Nah, oke, konfigurasi web server sudah selesai. Oke, baik teman-teman, kita melangkah ke layanan server yang terakhir, yaitu NTP server. Nah, fungsinya di sini adalah protokol untuk mensinkronisasi clock atau time yang ada di jaringan komputer, sehingga nantinya semua perangkat akan sama waktunya dengan waktu yang ada di internet. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan menginstal NTP servernya. Saya menggunakan DVD1. Oke, sudah selesai. Kita langsung mengkonfigurasi NTP-nya. Nah, kita arahkan ke komen yang ini, kita ganti ke alamat lokal Indonesia. Oke, sudah, kita arahkan ke bawah saja. Oke, ingat ya, di sini bukan IP-nya tapi network-nya. Oke, sudah selesai. Kita simpan. Nah, untuk mengupdate settingan waktu, kita stop dulu paket atau layanan NTP-nya. Oke, selanjutnya baru kita update sesuai dengan alamat tadi yang sudah kita buat, yaitu id.pool.ntp.org. Nah, sudah berhasil teman-teman. Artinya sudah sinkron dengan waktu yang ada di internet. Oke, selanjutnya kita start kembali NTP-nya. Oke, sudah selesai, siap untuk diuji nanti di klien. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas konfigurasi tambahan yang belum sempat kita kerjakan di sesi-sesi sebelumnya. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah konfigurasi di DNS servernya. Saya arahkan ke direktori etcb terlebih dahulu, lalu saya ke file name chown option. Nah, di sini saya mengedit atau mengubah di settingan forwardersnya. Saya ganti IP yang defaultnya yang ada di sini menjadi 88. Saya arahkan ke IP Google-nya. Nah, teman-teman nanti coba edit seperti ini. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, nanti di komen DNSSEC validation-nya diubah menjadi no, dari auto ke no. Itu aja. Nah, lalu disimpan ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, perintah atau komen seperti ini, IP tables-nya diaktifkan ya teman-teman. Nanti tinggal ikuti aja perintah ini. Nah, yang perlu dicatat adalah IP di sini adalah IP DNS server lokalnya.
Nah, intinya dari kedua perintah ini kita sedang mengaktifkan sebuah konfigurasi agar ketika layanan khususnya DNS dan web server diuji di kliennya, dia tidak langsung diarahkan ke publik. Nah, ketika nanti kliennya merequest sebuah DNS atau domain lokal, dia hanya diarahkan ke DNS lokalnya, sehingga yang muncul nanti tampilan web server yang sudah kita setting di sesi-sesi sebelumnya. Nah, setelah sudah dikonfigurasi, jangan lupa ya disimpan di rc.localnya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menguji apakah semua layanan atau konfigurasi di Debian servernya sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kita akan menguji dari posisi klien. Di sini saya menggunakan salah satu distro yaitu Linux Mint. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya saya harus pastikan dulu apakah si klien ini sudah tersetting dengan benar atau belum untuk IP address-nya. Nah, seperti di awal, di topologi jaringan awal, klien akan terhubung ke Debian server secara manual. Di sini saya sudah setting secara manual. Nah, saya menggunakan IP 192.168.80.2. Tentunya prefixnya sama ya, per 29. Nah, di sini saya arahkan ke IP Google, IP gateway-nya ke sama IP si Debian servernya. Nah, IP DNS server di sini saya setting menggunakan IP DNS servernya, Debian servernya, dan ditambahkan dengan IP Google. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba testing apakah si klien ini sudah terhubung dengan DNS servernya. Oke, sudah ya. Artinya sudah terkoneksi, siap untuk menguji semua layanan yang sudah kita kerjakan di Debian server. Nah, yang pertama adalah menguji NAT router Debian servernya. Oke, kita coba ping ke 88. Oke, sudah berhasil. Saya coba tes ya ke domain Google-nya. Oke, sudah berhasil. Artinya si Debian servernya sudah bisa berfungsi sebagai router. Nah, selanjutnya kita coba tes untuk layanan DNS server sekaligus web servernya. Saya coba arahkan. Di sini sebenarnya saya sudah coba tadi ya. Saya akses ke domain lokal yang sudah kita buat di Debian server tadi. Ya, saya refresh ya, sudah bisa mengakses ke DNS server dan menampilkan web servernya. Artinya untuk DNS server dan web server sudah berhasil kita uji coba. Selanjutnya adalah FTP server, File Transfer Protocol. Nah, di sini skenario kita adalah mendownload file yang sudah kita buat di server tadi sebelumnya. Kita download sehingga file tersebut akan tertransfer ke klien ini. Kita menggunakan perintah atau uji coba secara CLI saja. Oke, sudah bisa kita lihat di sini ada file di Debian servernya, yaitu file 1 dan file 2. Nah, kita coba salah satu filenya, kita akan download menggunakan perintah mget ya. Oke. Nah, transfer complete. Artinya kita sudah bisa mendownload,
mengambil file yang ada di DNS servernya, di Debian servernya ke klien. Kita coba lihat di sini. Ya. Kita coba keluar dulu. Oke. Nah, oke. Di sini sudah ada file 1. Berhasil ya. Selanjutnya adalah untuk menguji layanan NTP server, yaitu sinkronisasi time atau waktu antara Debian servernya dengan klien secara otomatis. Kita menggunakan NTP date. Ya, kita akan ke IP si server. Coba dulu. Oke ya, sudah bisa ya, berhasil ya. Artinya proses atau uji coba NTP servernya sudah berhasil. Nah, yang terakhir adalah uji coba remote access. Nah, di sini saya mau menggunakan uji coba secara CLI. Oke. Kita coba. Oke, remote access sudah berhasil kita uji coba.